Banyak orang pada waktu itu melihat bukan bahwa Anies nih kayak apa namanya soft lah gitu ya. Tapi di lapangan kita melihat seorang Anies yang berbeda gitu. Dia tampil di podium, dia menggerakkan massa, ya. Dia kemudian berhadapan dengan tentara ya, yang sekali lagi menunjukkan sisi Anies yang lain ya. Saya kebetulan menemukan kupon SDSB, Mas. Ada sekitar 11 kupon. Nah, saya bagikan kepada mahasiswa, mereka mengatakan, Pak, ini apa? Loh, itu adalah bukti otentik bahwa negara ini pernah melegalkan yang namanya judi. Jadi SDSB pada waktu itu alasannya adalah digunakan untuk membiayai kegiatan olahraga. Tapi nyatanya ya sepak bola ya tetap kalah terus tuh, Mas. Ya kan? Ya, dapat SDSB atau tidak, yang namanya Rudi Harto ini tetap menangan aja kan gitu kan. Itu Sugiharto tetap menangan aja yang main badminton. Tapi sepak bola ya kalah terus Indonesia kan. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya dari sudut itu. Nah, harga dari kupon SDSB, Mas, itu waktu itu adalah Rp1.000. Upah minimum regional di Jakarta ketika itu adalah 4.000 sehari. Jadi seperempatnya, orang beli satu itu udah seperempatnya. Jadi itu menimbulkan keresahan, sering terjadi percekcokan antar keluarga, sampai menjadi isu nasional waktu itu. Belum lagi kelompok-kelompok agamis yang protes karena ini dianggap adalah perjudian yang dilegalisasi. Judi lewat bentuk SDSB pada waktu itu membuat orang melakukan banyak sekali hal-hal yang nggak masuk akal gitu. Kalau ada kecelakaan, orang itu berduyun-duyun datang. Tapi jangan harap untuk nolong. Yang akan dilihat adalah misalkan ini ada bis masuk jurang gitu ya. Orang akan masuk ke situ. Apa yang dilihat terlebih dahulu? Plat nomornya, Mas. Ada buku namanya 1001 Mimpi, kemudian ada monogram pengisi kolom. Jadi beberapa koran itu dibeli karena dia ada kodenya. Semua kegiatan itu berhenti Rabu malam pada waktu itu. Kenapa? Karena orang nungguin undian gitu. Kalau ada anggota keluarga yang sakit, akan dibilangi oleh orang tuanya, wes tole, udahlah, sampean santai dulu, ya ditahan, mungkin dikeroi dulu atau apa, ya. Ini bapak ini nembak dulu nih, nanti semoga besok itu gol, kalau gol nanti aku bawa ke rumah sakit. Ya nggak gol, Mas, kebanyakan, Mas, mesti kalah kok. Dan bisa dibayangkan kemudian orang yang berharap ya, orang-orang miskin yang punya harapan-harapan besar terhadap dapat 300 juta, mengalokasikan, menggunakan, memanfaatkan uangnya untuk yang seharusnya buat beli beras, buat beli susu anaknya, buat beli telur gitu, untuk beli SDSB ini gitu. Banyak orang berhutang, banyak orang kemudian jadi gila karena kalah, itu juga pada saat itu karena situasi ini. Kalau kita buka kasino yang main orang-orang kaya, kalau kita bukanya yang SDSB kayak gini, terlalu banyak pemimpi, Mas. Tapi pemimpinnya itu orang-orang miskin semua. Dan itu tidak semakin mereka kaya, semakin mereka tambah miskin juga. Dampaknya itu sudah demikian akut dan cilakanya itu tuh dilegitimasi oleh pemerintah. Nah, ketika itu kita menangkap aspirasi ini dari masyarakat, kemudian ya dibawa ke pemimpinan Senat Mahasiswa waktu itu adalah Mas Anies, mencoba menyikapi persoalan ini. Jadi kita putuskan ya bersama dengan elemen masyarakat yang lain, dari universitas yang lain, kita demo. Jadi demo yang menyangkut mengenai SDSB ini merupakan demo yang terbesar ya, yang saya tahu sepanjang zaman gerakan itu mahasiswa udah bisa bebas menyampaikan demo-demo di bawah tekanan rezim waktu itu yang sangat kuat. Itu kalau nggak salah lebih dari 10.000 massa itu bergerak dari sini, dan di dalam perjalanan menuju ke DPR itu masa-masa kemudian ikut juga bergabung yang tidak setuju dengan itu. Yang saya ingat pada waktu demonstrasi anti SDSB, itu Kapoldanya itu Pak Nana Sutresna. Wah, itu kan membawa massa dari UGM sampai ke Malioboro, yang itu jaraknya kira-kira 4 kilo. Bahwa kalau demo di zaman dulu, itu pertama di samping orang nggak ada yang berani melakukan, karena itu sangat berisiko tinggi. Anda bisa diculik, Anda bisa ditangkap, dan Anda bisa dicobloskan, atau mungkin malah nggak pernah ketemu lagi sampai sekarang seperti kita ini sekarang ini. Artinya hilang, dibuang ke laut dan sebagainya. Jadi untuk di zaman itu sangat berbeda suasananya ketika demo di zaman tahun 80, tahun 90 dengan tahun 2000-an sekarang ini. Karena di situ betul-betul pemerintah sangat represif, dan seluruh kegiatan-kegiatan atau tindakan yang dianggap berbeda pandangan dengan garis kebijakan pemerintah atau rejim yang berkuasa saat itu akan dilakukan tindakan, bisa dianggap subversif, bisa dianggap mereka penghinaan dan sebagainya. Ada pasal-pasal karet yang mereka bisa gunakan untuk menangkap kita. Maka kemudian Anies
pada waktu itu oleh pihak keamanan dikatakan Anda tidak boleh keluar dari kampus. Alasannya adalah Anda mengganggu jalanan, ya, mengganggu lalu lintas. Maka kemudian waktu itu ancamannya kalau Anda berani keluar kampus akan kami sikat habis, kan begitu. Nah, disitulah kepandaian Anies. Anies adalah seorang pemimpin mahasiswa yang waktu itu punya keahlian bernegosiasi. Anies itu cool, orangnya cool, tenang gitu. Kemudian dia bisa menyampaikan pendapat dengan spelling, ya, dengan kata-kata yang jelas, tapi juga sekaligus dia sangat hormat, ya, tetap menaruh hormat pada lawan bicara. Ini tidak mudah. Banyak orang menyampaikan aspirasi tapi kemudian dengan emosi, ya. Nah, kelebihan Anies adalah dia mampu bernegosiasi dengan cukup tenang, jelas apa yang dia maksudkan, kemudian dia bisa menegosiasi, yang mana-mana yang penting tujuan akhir tercapai, kemudian semua bisa berlangsung dengan tertib. Nah, akhirnya negosiasinya adalah waktu itu polisi menyediakan jadi supaya jumlah demonstran di jalanan tidak kelewat banyak, kemudian dia menyediakan kalau tidak silap waktu itu 4 truk polisi yang itu mengangkut personel polisi, biasanya itu dipakai untuk mengangkut aktivis yang perempuan. Jadi paling depan adalah para lelaki itu, kemudian para mahasiswa yang putra, kemudian truknya itu di paling belakang itu. Kita waktu itu long march dari bundaran UGM, ya, dari UGM ke DPRD di Malioboro. Itu menurut saya protes yang long march yang paling panjang, ya. Jadi mungkin sampai lebih dari 1 kilo yang jelas, ya. Jadi berbagai elemen masyarakat, bukan cuma mahasiswa, ya, bukan cuma mahasiswa, tapi berbagai elemen masyarakat yang lain juga bergabung dalam long march tersebut. Nah, yang terjadi adalah demonstrasi itu yang semula penuh ketegangan, kemudian diperbolehkan, oke, Anda boleh keluar dari kampus UGM, tapi harus tertib, dikawal polisi, dikasih truk, dan kemudian, tapi di sepanjang jalan Anies tetap bisa berpidato. Seperti saya contohkan, dia naik di atas kol terbuka dan dia bisa berpidato menggunakan megafon. Banyak orang pada waktu itu melihat bahwa Anies nih kayak soft lah gitu, ya. Tapi di lapangan kita melihat seorang Anies yang berbeda gitu. Dia tampil di podium, dia menggerakkan massa, ya. Dia kemudian berhadapan dengan tentara, ya. Yang sekali lagi menunjukkan sisi Anies yang lainnya. Selama ini kita melihat Anies seorang dari ketua Senat Mahasiswa UGM yang memimpin aktivis intra kampus, ya, tapi di sisi ini kita melihat seorang Anies yang kemudian tampil dengan kualifikasinya yang lain.